Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dalam acara Sharing Positif, Ngobrol Positif. Seperti biasa, ada agak berbeda sedikit sih dari yang kemarin. Kemarin bertiga, ini berempat. Dan juga kemarin ini mau datang lagi, Bang Eka. Terima kasih. Terus juga ada Bang Juwan, kemarin juga udah pernah juga datang ke sini. Dan juga ada Bang Riko, seperti biasa. Dan saya sendiri, Ari Pratama. Apa kabar nih, Bang Juwan? Baik. Alhamdulillah masih sehat, Alhamdulillah ya. walafiat. Bang Eka, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang Riko, gimana sehariannya? Masih terus belajar. Mantap. Ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan lah ya. Masih bisa bertemu lagi dalam sharing positif ini, ngobrol positif, dan semoga di hari ini bisa memberikan manfaat lah untuk banyak orang. Mungkin kita bagi-bagi ilmu yang udah pernah kita pelajari atau kita pahami. Untuk Panjuan nih, udah mungkin ada cerita unik atau pengalaman yang menarik lah, yang mungkin bisa di-sharingkan ke penonton beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu nih. Siap. Oleh nih Bang Juan. Apa aja yang terjadi gitu di sehariannya? Ya. Silakan Bang Juan. Sharing-sharing gitu. Iya, ya. sharing-sharing aja kita. Mungkin ada sedikit-sedikit motivasinya lah. Kalau sharing sih pengalaman yang kemarin yang 2 minggu ke belakang tuh aku mengambilnya pelajaran masih dalam tahap pekerjaan gitu loh. Kenapa aku bilang tahap pekerjaan? Karena aku mengambil kesimpulan gini. Kenapa tadinya aku di Subang, terus balik lagi kemari, karena ada pelajaran di situ sebenarnya sih. Yang pertama, aku flashback gitu loh. Tadinya aku di Subang mengurus perizinan, terus balik lagi kemari nih gitu. Iya. Berarti kan Tuhan nih ada maksud nih kan gitu. Nah, mengambil kesimpulan dari Tuhan itu ada maksud itu berarti kitanya harus peka nih gitu loh. Peka terhadap pekerjaan. Belajar peka di dalam diri kita, oh berarti ada apa nih gitu loh. Nah, aku mengambilnya berarti aku di sini ada hal penting yang aku harus kerjain gitu, terutama mengenai perpajakan gitu loh. Berarti Tuhan ada maksud di sini, berarti aku harus ngerjain perpajakan nih gitu loh. Yang memang tadinya aku nggak punya ilmu basic tentang perpajakan gitu loh. Nah, terus di sini itu aku pekanya terhadap begini. Kenapa gue harus di sini gitu, balik lagi di sini lagi gitu. Iya. Oh, berarti ini ada ilmu gitu loh yang aku harus pelajari gitu loh. Nah, kemarin aku udah bicara sama Pak Rudi sama Mbak Anita gitu loh. Pekanya gini. Jadi aku nggak punya ilmu nih, nggak punya apapun, tapi didatangkan Tuhan tuh ajibnya begini, ajib. Ya, aku berdoa gini, di dalam hati ya pokoknya. Karena aku nggak punya ilmu basic tentang perpajakan, gitu loh. Datangkan Tuhan sama Pak Rudi sama Bu Anita. Nah, disitulah pekanya aku nih, gitu, mengambil ilmu yang aku dapat nih, sehingga dipelajari, aku otodidak. Ya kan, otodidak di YouTube, melihat YouTube hampir setiap hari tuh aku melihat YouTube, sehingga aku bisa nih gitu loh, otodidak nih. Tapi ditambah lagi didatangan orang yang benar-benar yang memang dia secara untuk ilmuannya udah mapan nih, Pak Rudi ini mapan ilmunya. Pas aku bercerita panjang lebar sama Pak Rudi, ya kan, ternyata dia S2. Aku juga baru tahu. Ternyata dia S2, oh, dahsyat juga ilmunya kan. Terus ditambah lagi Bu Anita yang mau mengajari gitu loh, tentang pasal PPK 21, terus pasal 4 sama untuk badan hukum untuk yang di perpajakan, aku bilang. Nah, ditambah lagi kemarin aku bilang gini, Mbak, ini gimana? Aku bilang gitu. Kemarin aku melihat ketentuan undang-undang, aku bilang gitu kan, bahwasanya nggak punya NPWP itu kena denda, aku bilang 20%. Bener gak sih? Bener Pak Juan. Itu Pak Juan tahu dari mana? Aku sih otodidak, Mbak, baca-baca gitu loh. Karena aku saat ini memang lagi belajar peka, aku bilang gitu kan. Apa yang aku dapatkan ilmu itu aku harus pelajari, aku bilang gitu. Oh benar Pak Juan, gitu loh. Padahal itu nggak ada yang ngasih tahu, tapi aku pelajari gitu loh.
aku harus bisa, aku bilang itu optimis. Kata ibu itu kita harus optimis. Oh dari situ tuh aku harus optimis, aku harus bisa untuk memang ini dalam divisi perpajakan, aku bilang. Benar Pak Juan, itu kena 20%. Langsung tuh aku bilang, wah udah, aku bilang informasi sama bagian informasi sama karyawan, bagi yang nggak punya NPWP dikenakan 20%. Nah dari situ tuh aku mulai belajar tuh, sampai benar-benar aku bisa, aku bilang, tapi memang baru sedikit sih, baru berapa persen yang aku pelajari, tapi dari situlah aku peka gitu loh. Kenapa aku belajar peka ini? Karena itulah nikmatnya kita belajar peka tuh, jadi orang menilainya tuh nggak sembarangan. Bukan berarti nggak sembarangan, lu nggak bisa, bukan, tapi dalam arti nggak sembarangan tuh lu dilepas. Belajarnya kan kita jauh nih, kita nggak setiap hari ketemu sama Pak Rudi, wanita, tapi disinilah kepekaan kita gitu. Belajarnya otodidak, yang kita dengerin YouTube, ya pasti YouTube sih, Google gitu loh. Kalau untuk belajar pasti aku melihatnya YouTube sih. Itulah pentingnya kita belajar peka terhadap diri kita, sehingga menjadi kita fondasinya menjadi kuat gitu. Ada value, ada nilai yang memang kita harus kita pelajari gitu loh. Bagaimana caranya? Ya udah kita peka diri gitu loh, kita belajar gitu. Jangan sampai kita dikasih kepercayaan terhadap perusahaan, tapi kitanya jadi nggak ada gunanya gitu loh. Benar-benar. Gitu. Bukan masalah pengen dihargain, enggak, cuman bagaimana caranya kita untuk mendapatkan value, nilai di mata perusahaan gitu. Itulah yang aku pelajari kemarin, kepekaan di dalam diri kita harus benar-benar kita olah kepekaan kita gitu. Nah itulah yang belajar sampai saat ini, aku terus belajar kepekaan di dalam diri kita gitu. Nah itulah salah satunya kemarin itu pekerjaan. Cuman kalau untuk yang di luar, kayak misalnya di dalam hidup itu yang misalnya di luar dari pekerjaan, memang itu lagi aku pelajari juga gitu. Nggak semudah yang kita bayangkan, harus peka di luar juga, tapi peka juga di dalam. Nah itu sih gitu. Mungkin itu Mas Hari. Oke. Jadi mungkin untuk pengalaman Bang Juan mungkin yang dirasa untuk di minggu-minggu ini ataupun beberapa hari yang lalu itu tentang kepekaan ya. Tentang kepekaan di dalam diri kita. Peka, iya. Karena mungkin dari pekanya mungkin mengarah ke arah pekerjaan ataupun tentang ilmu. Kenapa kemarin ada ke Subang, terus juga kembali lagi mungkin ke Bogor. Ada apa sih gitu ya? Iya betul. Kalau memang kita belum mengarah ke arah peka, pasti ada rasa ngeluh lah gitu, atau iya betul, ngomel-ngomel gitu. Iya kan, ini apaan sih, gue dilempar ke Subang, lempar ke Bogor gitu kan. Iya kan, ini kayaknya nggak ada ini banget sih gitu kan. Lempar aja sekali teater. Mutasi sono, mutasi sini gitu kan. Kalau kita belajar dalam arti gini, banyak orang yang bilang gue dimutasikan ke Subang, gue dimutasikan ke Bogor gitu kan, dibalik lagi ke Subang, Bogor gitu kan. Ada apa ya? Ada apa sih sebenarnya sih? Tapi kalau kita belajar peka, ada ilmu sebenarnya di dalam gitu. Betul. Gitu. Itu kan juga atasnya izin Tuhan ya. Karena semua itu pasti atas izin Tuhan gitu loh. Karena kita percaya itu segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya dan terbaik lah menurut Tuhan. Nah itu tadi cerita Bang Juan. Mungkin Bang Eka ada yang ingin di-sharingkan di sini tentang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu lah. Mungkin ada ilmu yang mungkin baru sadar atau baru dipraktekkan. Kemarin kan masalah berbagi nih, atau ada lagi nggak gitu? Oh iya. Yang didapat gitu. Jadi kemarin kan sampai tahap 2 ya kalau nggak salah. Nah kemarin itu saya itu kemarin pernah Bang Keiko bilang coba yang lebih besar ya. Tapi aku nggak nyoba yang lebih besar, tapi nyoba yang sering kita pelajari itu, yang dipertontonkan kita apa nih, misalkan kayak contoh kecil lah yang sering dibilang sama Bang Keiko, saya itu token aja lah, yang contoh kecil ya. Token ini kan mau habis, cuman kita itu saya praktekin. Coba kata waktu sore kalau nggak salah, sore saya praktekin bener. Apa yang terjadi nih? Nggak punya kan? Dan saya praktekin. Bener-bener saya tunggu nih apa nih? Soalnya nggak ada kan, mau ngisi nggak ada bulusnya. Iya bulus. Jadi saya praktekin bener-bener, saya tungguin.
kebesarannya atau yang dipertontonkan, yang sering kita pelajarin saat ini. Jadi begitu saya tunggu sampai benar-benar itu udah malam, itu udah 1000 waktu kan AC kan jalan terus, jalan terus sampai paginya itu masih sekitar 400-an ya. Kalau dinyalain AC itu paling berapa menit lah habis ya. Jadi itu kita siang itu saya sarankan pakai kipas angin dulu. Ngendarin ini waktu ya. Nerima itu ya. Ya, saya terima dulu. Jadi benar istri saya itu dari pagi sampai sore itu nyalain kipas angin, AC itu nggak dinyalain. Saya ini pengen nonton nih, maksudnya pengen nonton kebesaran biar bertambah keyakinan. Bener. Ya kan? Saya tonton itu sampai apa namanya? Dikasih. Nggak taunya. Tapi sebelumnya saya tuh udah ikhtiar nih ya, sudah ikhtiar bagaimana caranya. Adalah yang ini ya. Saya ikhtiar. Nggak lama kemudian tuh saya lihat saldo kan. Coba ada nggak yang masuknya? Ada isinya saja. Ada yang masuk 2 juta. Mantap. Luar biasa ya kan? Berarti kan ini walaupun ikhtiar kita jalan, maksudnya kita tonton tadi, berarti kan itu menambah keyakinan kita bahwasanya benar nih. Yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar kita tuh teori ya, maksudnya di sini saya praktek banget nih yang kemarin diceritain. Kebetulan listrik saya habis, saya tunggu sampai sore. Gak lama tuh ada masuk di rekening uang, ya kan? Saya isi lah. Nggak dari mana tuh? Nah ini jadi sebelumnya tuh saya ikhtiar nih, saya mengirimkan ke Palembang itu kan. Saya itu kan ibaratnya gelang nih ya, gelang tapi putus. Kalau di sini kan ini, jadi saya kirim aja, tapi saya sudah lupa itu, maksudnya sudah lupa. Udah lama. Kalau saya tuh ngirim sesuatu ke Palembang, tapi saya udah nggak ingat gitu. Udah lama. Bukan udah lama, maksudnya udah lah. Udah dilepaskan itu. Ya, maksudnya kan kemarin juga kita belajar tuh melepaskan, dalam arti bukan melepaskan saja, udahlah lepaskan aja. Allah semua kan nggak mungkin, tapi kalau tidak dibarengin dengan ikhtiar kan. Nah di situ saya lepaskan tapi ada ikhtiarnya. Jadi saya tunggu tuh sampai sore. Nggak tahu-tahunya yang saya kirim itu laku, walaupun sudah putus. Tapi maksudnya waktu itu kan saya nggak kepikiran kalau itu bakalan saya ini kan di sana tuh. Maksudnya itu saya tonton tuh. Aduh, gimana ya? Nggak kepikiran nih. Yang kemarin tuh kan saya taruh di sana. Nggak kepikiran itu. Cuman bener-bener nonton nih apa yang terjadi ketika kita memang lagi butuh, lagi ibaratnya yang apa namanya? Ya bener-bener inilah yang di level bawah lah ibaratnya. Nggak ada nih apa ya? Sampai saya suruh nih istri kan nyalain kipas angin dulu. Sampai sore sekitar jam 4 jam 5 saya pulang kan. Pas pulang aduh listrik udah masih panas lagi, dari mana ya? Udah saya tunggu apa yang terjadi. Nggak tahu. Yang tadi ikhtiar saya jalankan tadi, saya kan udah lupa tuh ikhtiar yang saya jalankan. Masuk. Akhirnya kan nyala lagi. Tapi kan nah itulah maksudnya yang saran Tuhan. Iya, maksudnya itu yang kita memang sudah kita tuh ada rencana ke sana, tapi kan kita lepaskan, maksudnya tuh kita nggak lupa nih yang kita jalani tadi yang sebelum kita pengen nonton kebesarannya kan. Kan belum tentu, misalkan nih walaupun saya sudah kirim, kalau misalnya nggak laku nih sampai 1 minggu gimana coba? Iya. Nah di situ kan ada kebesaran. Iya, ibaratnya yang selama ini kita pelajari itu berarti ternyata benar. Yang dikasih ilmu sama motivator-motivator yang terdahulu ya. Bahkan yang saya dengar semalam saya pelajarin itu yang tentang bangun 1 tower itu sampai dengan cuma mempelajari itu nantilah ya. Cuma maksudnya itu aja lah intinya. Mempelajari seperti itu tapi ada nih yang energi yang kita tarik. Mungkin itu yang 1 minggu kemarin saya yang ngerasa luar biasa gitu. Benar, itu yang saya pelajari. Keren sekali.
Tapi jangan sampai hilang ya, maksudnya terus pola itu dijaga ya. Betul. Termasuk kita juga kan ya kan sebagai pendengar gitu kan. Wah, berarti gua harus bisa juga kan gitu ya kan. Jangan cuma lo doang, ngomong lo doang punya Tuhan kan ya. Makanya di sini kita sharing. Iya bang, Nah, maksudnya yang kepekaan Mas Juan tadi kan saya juga ambil nih. Benar. Saya ambil dalam kerjaan saya nih. Contoh. Ya. Itu tadi sedikit masuk saya ya. Jadi banyak nih berkas reject. Rata-rata yang saya tanya, rata-rata nih marketing nih pada khawatir. Ya. Khawatir nih pada konsumen dia masing-masing. Khawatir semua, nggak ada yang nggak khawatir. tapi kita jangan sampai khawatir. Bang, gimana nih bang? Enggak khawatir. Bang, gimana nih bang? Ya, enggak, maksudnya Yang lain. Yang lain bang. selalu Sebelah sana ada. ya selalu Emang ada juga ngomong-ngomong dirinya. ini gimana bang? Ini di pekerjaannya yang tadi bilang kan ini dulu juga main berdiri bang. Saya di situ santai. Ya betul. Yang penting bola sudah saya kasih. Bolanya udah saya kasih, saya tinggal nunggu hasil, saya pasrahkan. Nah itu dari angka 60 itu sudah separuh yang keluar, sekitar 30 lebih yang keluar. Alhamdulillah. Itu saya setiap hari itu saya perhatiin nih, apalagi nih yang bakal dikeluarin yang tadi Mas Juan pekannya. Saya pelajarin itu saya harus berpikiran yang kemarin yang semalam kalau nggak salah hukum kesatuan, berpikiran hal baik yang kita kerjakan. Jadi misalkan saya ini ngerjain ini nih, saya pikiran saya ya baik aja, pasti ini ya. Kalaupun tidak di ACC itu berarti belum rezeki dia, ya kan? Nah saya belajar seperti itu aja. Alhamdulillah selama 4 hari saya pantau nih, nama-nama yang keluar ini nama-nama yang banding semua. Nah di situ kan marketing ada senang dia, cuman dia nggak, maksudnya sebelumnya itu pada khawatir semua. Di situ saya lepaskan memang benar. Oh ternyata ini nih, kalau kita lepaskan dengan kita berikhtiar selama 4 hari itu saya monitoring semuanya yang keluar itu hasil yang dari kita berpikiran positif atau berpikiran hal baik tentang yang kita kerjakan. Itu mungkin yang banyak banget. 1 minggu ke belakang kemarin ya. Iya. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Oh, banyak banget itu yang tidak disadari, tapi Iya. maksudnya yang sebelum-sebelumnya saya itu belum sadar. Sekarang baru sadar. Kita sedang belajar, ya kan? Ya, Belajar bagaimana caranya kita tuh mengeluarkan energi positif, ya kan? Aduh ya Allah jangan. Ya udah, mungkin segitu aja dulu ya Mas. Keren. Mungkin seperti Berarti ada maknanya. Iya. Kepekaan Dapat. kan? Iya. Keyakinan Dapat, ada, iya. kan? Terus realitanya Ada. ada 3 untuk poin dasar. Dasar tuh. itu selama 2 minggu ya, apalagi ya mudah-mudahan kedepannya kita selalu istiqomah. Benar nggak? Maksudnya di jalan itu terus, jangan sampai kita tuh Jangan sudah bergeser deh. sudah belajar di hal itu melenceng. Begitu dapat uang ntar aja deh. Kalau yang dibilang nih Bang Riko, terus Ibu, ya kan, terus laku motivator kita nih, ya kan, itu jangan sampai niat kita bergeser sedikit aja, 1 senti aja nih, gerak aja nih, jangan gitu. Apalagi melangkah jauh kan, jangan sampai kita bergeser 1 senti pun gitu. Kalau kita udah mau niat yang lurus, jangan sampai kita bergeser Ya, yang 1 senti pun. sebenarnya sih yang kita agak susah tuh yang belajar tuh konsisten atau istiqomah tadi. Itu yang masih perlu kita pelajari. Nah itu nanti kita tanyakan langsung ke Ya, nah, bagaimana caranya kita tetap konsisten dan istiqomah? tetap selaras gitu, nggak keluar jalur lah. Iya Itu pertanyaan tuh. Nah itu pertanyaan nanti Tuh. bisa dijawab sama Bang Riko. Penting tuh. Penting banget itu. Nah, Bagaimana caranya agar kita tidak bergeser dengan niat kita tadi yang lurus. bener. Nah, itu pertanyaan tuh Bang. Iya, soalnya kan kebanyakan kita udah megang ratusan, pasti geser dong. Kadang-kadang Tadinya pengen buka usaha jadi beli mobil dulu. Nah, itu seperti itu maksudnya. Biar nanti Mas Riko gimana caranya cara kita istiqomah dan tetap selaras, ya, lurus. dengan tindakan kita, pikiran dan ucapan. Mantap sekali. Konsisten. Ngeri banget ya. Ngeri ya. Wow.
Pokoknya kalau udah makin ke sana, makin sana tingkatannya udah beda, Bang. Ya kan pertanyaan tuh udah sedikit penjelasan dari siap. biar kita tarik. Siap. Bapak ini kayaknya mau memperpanjang episode. Nanti next kita bikin 2 kali seminggu lagi. Ya, ya kayaknya kurang nih durasinya. Dokter Richard aja 1 jam itu sebentar kayaknya kalau kita memang bener ini. Ada bab-babnya, bab pertama pendahuluan ya kan, bab kedua temanya apa, bab ketiga apa ya kan, apa yang dilakukan sampai bab-bab seterusnya. Banyak Bang Buk. Bayangin aja kalau misalkan setiap kita nih kan, kita punya pengalaman masing-masing ya kan. Cerita kan. Sharing kan. Wah, saya minggu 7 kali itu nggak cukup. Betul. Sebenarnya banyak ya. Banyak banget. Tadi baru ditarik seminggu, 4 hari. Minggu yang belakang, berarti tiap minggu ini ada isi semua. Benar. Ternyata diam-diamnya kita itu mempelajari sebenarnya. Iya. Kadang ya itu Tanpa disadari ya kan. Nah itu kadang tanpa kita nggak sadar, kadang-kadang baru sadar. Tuh kadang. Ya itu tadi dari sharing-sharingnya Bang Juwan, dari Bang dan juga Bang Eka. Kalau Bang Juwan tadi tentang mungkin kepekaan tentang mungkin akan peluang, terus juga belajar mungkin peka untuk mengendalikan diri. Terus juga Bang Eka tadi masalah melepaskan. Gitu. Ya, atau yang pertanyaan. Ya. Nah itu dari Bang Riko tadi gimana? Mungkin yang ingin ditanggapi lah gitu, menurut Bang Riko. Terus juga tadi ada pertanyaan gitu. Boleh dijawab Bang. Sabar dulu lah. Luar biasa dia. Kalau pengalaman yang baru 1 minggu nih. Tapi emang luar biasa. Ya. Artinya kan ini yang dibilang tuh kalau kita kenal ke diri kita tadi kan kita sadar pertumbuhan. Kan? Artinya di setiap minggu aja kita tuh sebenarnya bertumbuh gitu. Bertumbuh dan apa yang kita pelajari berasa kalau saat itu kita sedang praktek. Nah kadang-kadang kan yang suka kita temui adalah ketika belajar udah tahu nih kan, udah hatam teori kan, udah ngerti semua dijelasin, udah paham. Maka ketika ketemu dengan prakteknya lupa. Benar. Bahwa kemarin belajar apa, bahwa kemarin disampaikan apa, ngobrol tentang apa, pas prakteknya lupa. Contoh sederhana yang sering gue sampaikan adalah kita sering bahas tentang kesel. Gimana sih ngendaliinnya? Apa sih penyebab dari kesel itu muncul, ya kan? Udah paham, ya kan? Ketika ketemu di lapangannya ada sesuatu yang ngeselin, keadaan atau orang, lupa. Kesel mah tetap kesel aja kan gitu. Jadi apa buah yang kemarin kita pelajari sehingga nggak berefek kepada aplikasi ini. Nah itu. Tapi kalau misalkan sudah berjalan kita di ranah aplikasi tadi, sudah merasakan apa yang kita pelajari dan kita praktekkan, tapi kan ada yang tumbuh. Ada yang tumbuh bahwa, oh iya, baliknya kemana? Baliknya buat kita-kita juga. Contoh tadi, artinya ada kan tumbuh keyakinan. Ya kan? Makin bertambah lah keyakinan tadi kita sama Allah tadi. Kalau kita nggak praktek, coba kalau misalkan tadi, Bapak ini bilang, masalah token yang kemarin aku sampaikan, terus langsung ambil solusi yang kilat. Aduh token habis nih, cari nih saudara mana nih, pinjam. Ya kan? Utang. Enggak ketonton besaran Allah itu. Ya kan? Enggak ketonton. Karena udah langsung Allahnya hilang. Udah geser ke yang lain, ya kan? Udah geser nih minta bantuan ini itu, udah panik, udah khawatir, udah takut. Lu gimana ini kan? Lu karena tadi mempraktekkan, ya ambil titik tenangnya dulu, ya udahlah, sambil ditunggu, sambil dilihat, udah AC-nya nanti dulu, kipas dulu kan gitu kan. Ya kasarnya itu sebelum kita punya AC apa? Nah, atau dulu kita itu nggak kenal sama AC apa kan gitu. Yang membuat kita itu AC jadi kebutuhan adalah kita sendiri yang bilang. Kan gitu. Sehingga buat jadi, wah kalau AC nggak nyala, aduh gimana nih? Malah memupuk kekhawatiran, ya kan? Kalau misalkan listrik mati ini gimana nih? Padahal kalau kita tarik ketenangan tadi apa? Terburuknya, terbaiknya, kalaupun ini mati, apa? Paling cuma gelap
paling nggak bisa AC, paling nggak ada kipas, ya. Tapi kan bukan kitanya yang mati. Iya, benar. Gitu. Itu. Jadi perlu memang dalam kondisi tadi cari hal yang terbaiknya dari keadaan itu sehingga tenang di dalam. Ketika tenang, apa sih yang muncul kan gitu? Ikhtiar apa yang kita bisa jalankan? Walaupun kasarnya ikhtiar itu tidak mengarah pada tadi, pada keadaan yang kita lagi urgent tadi. Yang kepikir jalan aja, ya kan? Nah ketika jalan itu ya kita tadi dapat hal yang kita nggak nyangka. Ketika nggak disangka itu dan kita sadar bahwa itu adalah balasan atau jawaban dari Allah tadi, disitulah rasa tadi bilang, wah Allah Maha Besar. Ya. Coba kalau ujuk-ujuk kita langsung ke hutan, Iya, boro-boro ada kalimat wah Allah Maha Besar. Ya kan? Hal yang itu yang kita saksikan, itu yang dibilang saya bersaksi. Nah, bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, bukan wujudnya, tapi kebesarannya. Iya. Ya kan? Banyak dong orang mau kecelakaan, udah kecelakaan, mungkin kakinya luka, tapi selamat gitu. Untungnya, kan bahasa itu kan, wah untung nih kan jatuh tapi nggak kenapa-napa, untung cuma kaki doang, untung cuma tangan doang, untung cuma lecet-lecet doang. Allahnya nggak ada, karena nggak dikaitkan. Ya, kalau segala suatu keadaan yang kita alami kita kaitkan nama Allah tadi, wah besar banget. Bahkan setiap hari, bahkan ya kasarnya sering kita bahas nih, wah kita napas saja kan, tapi biasanya cuma bahasa kiasan yang ketika kita menyebutkan bahwa wah beruntung, kita bersyukur kita dikasih napas yang gratis, ya, kiasan doang, tapi nggak ada rasa, rasa bahwa emang ini kebesaran Allah gitu. Ya, kasarnya detak jantung kita yang berdetak dengan sendirinya aja, ini hal yang bahkan kita nggak sadar sama sekali kalau itu sebuah kebesaran. Ya, nah ini yang perlu tadi untuk kepekaan tadi, untuk ke arah ke dalam sehingga kita lebih kenal diri kita, karena kan kalimatnya siapa yang kenal dirinya akan kenal sama Tuhan. Iya. Ya, terus gimana cara mengkonsistenkan tadi? Kita sudah peka nih, sudah terbukti nih tadi kan, untuk konsistennya lagi seperti apa? Sadar itu dulu. Ya, menyadari, meyakini bahwa ini bener loh kebesaran Allah, ini bener loh yang kemarin gue pelajarin, gue praktekkan, ya kan? Sehingga hasilnya begini, ya. Terlepas dari nanti, ya terlepas kita nggak tahu hasil ini kan karena hasilnya tadi kan kayak kita sangka nih. Cuma karena kita melatih kepekaan, melatih kita belajar praktek untuk ke arah tadi membuktikan nih apa yang kemarin disampaikan, ya kan? Hasilnya kita nggak sangka dari mana. Ya kan, bahkan gue pernah juga kan dulu cerita kalau misalkan istri juga waktu itu mau melahirkan, udah punya dana tadi di, ya kita kan marketing ya, penjualan, oh nanti akad nih gitu kan, akad nanti ada komisi, nah dari komisi ini udah kayaknya nanti melahiran di komisi ini deh kayaknya kan. Tapi pada saat udah mau lahiran, gambaran akadnya belum ada realisasi akad, boro-boro mau ke pencairan kan. Sampai di lahiran akadnya belum. Ya? Tapi dari mana? Oh pas cek rekening ada. Dari mananya? Ah itu udah ada. Hal yang nggak gue sangka sama sekali. Ya, nggak kepikiran kalau dana untuk lahiran itu dari situ. Ternyata ada. Dan mungkin salah satu bentuknya tadi, karena kan kemarin kan gue menyiapkan ya terburuknya itu sampai ya walau alam lah sampai disesar gitu kan, tanya-tanya biaya sampai sekian nih kalau sampai disesar, atau yang bagaimana lagi, pokoknya menyiapkan biaya tak terduga sekalian, kayaknya dia diangkat nih cukup gitu kan. Ternyata karena dana yang ada di ATM itu nggak banyak banget, ternyata proses kelahirannya pun dipermudah dengan normal, ya kan. Pokoknya dilancarkan lah sehingga dana pun nggak terlalu besar dan cukup ternyata di sana. Ya, udah di sharing ini juga gue cerita, gue penasaran nih apa nanti yang terjadi. Karena pada saat sharing itu
sudah kita sudah dapat informasi bahwa akan kemungkinan nggak di tanggal itu atau bulan itu, ya kan? Yang kemungkinannya ya kalau kemarin dibandingkan ya lahirannya kemungkinan perkiraan dokter di bulan itu gitu. Iya, iya. Makanya di sini benar sama ya kemarin kan, Ya. mungkin kalau ada episode keberapa itu dulu sampai apa nih misalnya, ternyata setelah itu oh ini ternyata kan gitu keluar lagi. Kita menambah lagi kalau kita kaitkan, kita belajar, terus kita tadi mempraktekkan, terus terbukti. Jadi nambah. Ketika ini udah menjadi bukti, ya masa iya sih. Ya, kalau terbukti di tempat di restoran mana itu makanannya enak, harganya murah, kayaknya kita pengen ke situ deh. Iya. Pengen mengulang hal itu. Ya kan? Nah, karena terbukti enaknya, terbukti murahnya. Ya kalau misalkan yang kita alami pun ada bukti yang kita rasakan secara pribadi, nggak mungkin kita nggak ngulang. Ya. Terus ya kadang-kadang kita suka labil kan, oh hari ini kita belajar, kita mengerti, kita praktek, kita sadar kalau itu buah dari yang kita pelajari. Minggu depannya ketemu hal yang sama atau mungkin levelnya lebih tinggi dari yang kemarin. Iya. Atau mungkin kalau yang kemarin levelnya token gitu kan. Ini kan level yang kecil ya kan. Iya. Mungkin dari token naik levelnya nanti ke angsuran rumah mungkin. Ini benar nih. Ya kan? Angsuran rumah atau kita punya kredit motor mungkin kan. Iya. Naik ke situ levelnya. Pada saat ketemu dengan level itu bagaimana? Kalau kita mengingat kemarin kan token, sekarang kan motor, sekarang kan rumah, beda versinya. Iya, tapi polanya sama, Bos. Iya, cuman agak ini ya. Nah, Levelnya. tinggal ingat dulu yang ini terlewati dengan mengalami ini, ya kan? Udah ulang polanya ke sini. Ya kan? Tungguin, tonton, ikhtiar jalankan. Ya kan? Apapun bentuk ikhtiar yang mau kita nanti ya kita ada di sini kesempatan buat ikut marketing, jualan rumah, kita ikhtiar ke arah sana, kita iklan atau kita kemana kayak yang buat kita tadi ya jangan diam doang nontonnya. Ya kan? Udahlah ini token mau mati, duduk aja di rumah diem. Ngeliatin. Tanpa ada ikhtiar. Dia benar-benar nungguin dia mati, Bos. Ya kan mati. Enggak nungguin lu selesai mikir udah. Iya. Kan mati, ya kan? Cuma apa? Pada saat itu kita sudah ambil titik tenang, kita berpikir apa ya? Seolah-olah kita nanya sama diri kita tadi, apa ya? Nanti ada munculkah? Ada bisikan kah? Atau ada gambaran, bayangan kah? Ke siapa? Ketemu muka siapa kah dari otak kita tadi berpikirnya? Atau kita harus ngapain kah? Atau tiba-tiba kita disuruh megang handphone kah? Ya kan? Atau disuruh apa? Ini belajar pekanya ke situ. Peka dengan petunjuk yang akan dihadirkan sama Tuhan nih. Karena ketika kita berdoa, Allah udah jawab. Udah jawab. Cuma jawaban Allah tadi ya nggak ujuk-ujuk kan. Iya. Kita minta duit, Allah blok duit depan mata. Kan nggak gitu, ada proses. Proses melalui perantara. Perantaranya siapa? Antara manusia. Kan gitu. Ya pekanya ke situ. Jangan kita lagi kusut, butuh duit ya kan. Terus kita berdoa, ya Allah minta duit nih buat bayar ini ya kan. Misalkan minta 3 juta misalkan kasar. Terus ada yang datang nih ke kita nih. Nah kita peka nggak sama yang datang itu? Orang tadi, orang misalkan teman kita kah atau siapapun ya kan datang. Tapi datang ngeselin. Ya, datang ngeselin. Nah peka gitu di situ. Kita mau terima nggak itu? Kan kita nggak tahu apakah itu sebuah jawaban atau itu petunjuk atau apa. Tapi yang kadang-kadang di perjalanannya gue lagi kusut, datangnya ngusutin. Iya. Atau mungkin kita lagi mikirin duit kurang, nggak ada duit buat bayar ini, ada ujuk-ujuk temen mau pinjam duit. Ya kan? Lah nggak ada, gue lagi mikirin nyari duit mau pinjam. Itu lebih tinggi lagi levelnya ya. Iya, maksudnya peka kita ke arah situ. Ya, apa kita mendahulukan kita kesel, makin kesel jadinya kan? Iya, betul. Apa kita nggak kesel deh jadinya kan? Wah ini sadar kita bahwa ya Allah langsung jawab nih. Iya. Langsung jawab nih. Sambut aja dulu orang itu. Ya kan? Apakah dia cuma mau minjem tadi cuma iseng doang, ngetes doang, nggak tahu. Iya. Ya kan? Kalau kita sambut dengan sewot juga ya mungkin dia tadi punya pemikiran
gue pengen ngetes doang, padahal gue pengen ngasih. Nah, jadi nggak jadi dia tadi. Iya. Siapa tahu kan, nggak tahu kita. Iya. Pengen ngetesnya jadi ya kayak misalkan kayak di acara-acara TV dulu ngeselin dulu ya kan, padahal mau ngasih duit gitu kan. Iya. Nggak tahu kita. Nah, kalau kita sambut dengan baik, walaupun bukan dari dia petunjuk itu, artinya ada konsep petunjuk untuk jawaban atau petunjuk untuk ke petunjuk lain lagi. Iya. Ya. Nah, itu yang kita latih kepekaan tadi. Ya kan? Ketika orang ini jadi petunjuk dan dia jadi jawabannya, sambut, terima, layani, ya kan? Dengan baik tadi, walaupun dia ngeselin, jangan sampai ke bawah kesel tadi. Ikutin aja, dia mau ngajak ngobrol dulu kayak, padahal kita mau ikhtiar keluar mau cari dana tadi misalkan. Tapi dia nimbrung ke rumah, minta solusi dari kita. Wah, kita lagi belangsak, dia minta saran dari kita, minta motivasi dari kita. Ya kan? Kalau kita sambut tadi, dia minta saran, dia lagi punya masalah, dia keluhan, gini, udah kita ikutin aja. Kita kasih saran, ya kan? Kita sediain kopi dan segala macam, ya kan? Gak ada rokok seadanya ya kasih gitu kan, ada makanan keluarin. Setelah mungkin dia press, ya kan? Nggak tahu, makasih bang, misal katanya, udah nih buat amplop, kan nggak tahu gitu. Betul. Nggak tahu kita, makanya harus peka ke situ, ke petunjuk tadi. Betul. Atau mungkin nggak ada yang datang tiba-tiba, bro, ke depan bentar dong, ya kan? Nah, ini orang lagi ngajakin gua ke depan. Iya. Padahal peka tadi lu habis minta apa sama Allah tadi, ya kan? Pekanya lu minta duit, ya kan? Sama Allah tadi, sadar bahwa duit itu akan datang lewat perantara, nggak ujug-ujug duit turun dari langit. Ya kan, lewat perantara. Nah, perantara ini apapun bentuk yang datang menghampiri kita, baik dalam pikiran maupun kenyataan, peka ke situ. Jika ada teman nelpon, bro kesini bentar, ke depan. Siap, sambut, datang aja ke depan. Nggak tahu kalau dia, gue tadi habis ini nih, panen banyak nih, lu buat gue nih, ya nih, nyicip-cicip bagi-bagi lah percikan gitu kan. Nggak tahu yang begitu. Iya. Kalau kita ambil simulasi yang lain itu banyak banget cara unik Allah tadi buat memberikan jawabannya. Bahkan kita nggak kepikiran sama sekali. Iya, betul. Nggak kepikir. Ya, bahkan kita mau coba kayaknya nanti kalau petunjuknya dari sini jauh. Nggak akan kejawab dengan pikiran kita. Ya kan? Karena kalau misalkan sama persis dengan misalkan, kayaknya dari sini langsung nih di sini. Ya nggak kayak gitu Allah. Justru ya ibarat kalau bicara penuh teka-teki Allah ini. Tinggal kita mau peka nggak nih ngejalaninnya gitu kan. Ya kalau kita amati, tapi tetap pola yang sama. Cara pengabulan, cara jawaban Allah tadi unik memang. Perhatikan. Mungkin minggu kemarin tentang token begitu caranya. Berulang lagi token hal yang sama nih, ya kan? Belum tentu kayak gitu. Iya. Jawabannya. Beda. Caranya berbeda lagi. Iya. Tapi dengan pola yang sama. Polanya sama. Terima, tenang, itu ya. Terima, tenang, itu ya. Nah, itu. Artinya tetap aja dengan pola yang kemarin. Mungkin level perasaan kita yang kalau kemarin paniknya nggak terlalu gitu kan. Iya. Tapi pada saat di kemudian hari atau minggu berikutnya terjadi hal yang sama, paniknya rasanya agak lebih naik. Nah, tinggal kita melatih tadi tuh mengendalikan. Ambil tenang. Sadar pola. Ketika pola kita sadari, kita akan mengulang pola itu terus dalam keadaan apapun. Kan nggak cuma tope. Iya. Di kerjaan pun sama. Ya kan, lagi sibuk kerja ini ada yang nanya, ngeselin. Kan? Iya. Harus semuanya. Harus ke semua. Nggak cuma sekedar itu doang, mentang-mentang kemarin kita bahas tentang token aja gitu, enggak. Tapi diperluas. Di kerjaan enggak kayak tadi, kenapa dari Subang dipindahin ke sini? Enggak, terima dulu, sambut dulu, itu petunjuk. Sambut dulu. Apapun bentuknya, ya kan? Mau dengan dipindahin kah, ya kan? Mungkin dari Bang Joni pengen apa nih? Doanya apa? Itu jawaban gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Pengen sekolah nih bagian ini dulu belajar, nanti sekolahnya main. Betul Bang. Itulah pekanya gitu. Tadi udah masalah, bener. Iya, jadi kan lu dikasih yang lebih gampang nih, Satu. nggak ngeluarin duit nih. Satu.
Kenapa? Masuk kelas 1. Enggak, masalah aku niatnya ada mau sekolah lagi. Oh iya, amin, amin, saya doakan amin ya. Tapi didatangkan dulu nih Iya, gurunya, iya. gitu. Belajar Dasarnya gitu. itu melatih tadi, karena ketika kita berdoa Allah jawab udah. Iya, iya. Kemarin gue ingat tuh kan udah ini astajib laku, doa padaku akan kukabulkan. Kalau Allah udah ngomong kayak gitu, bukan orang yang ngomong, minta sama gue ntar gue kasih. Nah, tuh. Omongan orang, Iya. omongan manusia, coba bisa dipegang nggak? Banyak kan melenceng. Apalagi jangan kan begitu minta misalkan dari orang yang udah nyari, ntar kalau dapat rezeki sekian, kebahagiaan lu sekian dah, Bener. ya kan? Bener, Ntar gua kalau dapat 10 juta lu sejuta dah. Sering itu mah bang. Ah, Sering terjadi. Sering. Itu sering. Di bawah ujung Sering ya. kayak ini bang. dapat aja 10 juta ya. Iming-iming. Udah. Lupa ya. Betul. Udah kepake kemarin, sorry nih kalau macem. Ternyata bukan anak kecil doang bisa diiming-iming. Orang tua juga bisa diiming-iming lah kita modelnya. Yang nggak peka tadi ya. Makanya perlu. Terus lagi, gimana sih cara buat konsisten ke arah sana? Selalu periksa ke dalam. Ya, kalau tadi jangan sampai bergeser nih, terus lurus gitu kan. Periksa tiap. Ya, kalau niat kita awalnya adalah untuk ini, misal besok periksa lagi, pagi, siang, sore periksa lagi, masih nggak sih niat gue ini? Ya kan? Kalau tadi dalam pekerjaan niatnya pengen bantu orang, ya kan? Melepaskan yang terjadi, pengen bantu orang, ya kan? Terus karena mungkin tadi ada kontaminasi dengan yang si ininya ngeselin, sini ngeselin, berubah nggak sih niat ini tadi? Atau karena tadi ada yang ngeselin, jadi padahal gue udah buat dia yang malah ngeselin, geser tadi serah lu deh. Nah, geser berarti kan yang tadi. Ini yang diperiksa tiap hari, makanya kan sering disampaikan periksa nih ya, jangan geser barang senti pun, ya itu yang dijaga. Ibarat kata kita punya kandang ayam, ada ayam, liatin terus tiap hari, takut ayamnya kabur. Tongol pagi dia masih ada, siang masih ada. Ya. Kalau dia nggak kabur, colong orang. Iya. Dicuri. Itu berarti bang. Kalau misalkan kita pengen tadi kata Bang Riko tadi apa? Di koma selalu periksa. Benar ya? Kalau usahakan tuh pagi. Kalau aku sih berusaha ini gini, pagi sih. Bangun tidur, ya kan. Tarik napas dulu, ya kan. Belajar untuk niatnya lurusin. Keluarin tadi habis ditarik keluarin. Hah? Habis ditarik keluarin. Oh iya. Lu tarik doang berarti kan. Berhenti doang. Udah dikeluarin gitu kan, tarik lagi. Jadi aku lagi gini bang. Ini sih apa ya pelajaran yang aku dapat nih. Kalau memang kita mau belajar tenang gitu kan. Tarik napas, buang, tarik napas, buang. Sehingga nanti benar-benar kita tenang benar. Iya. Nah itu baru kita niatkan. Aku sih belajar gitu sih setiap pagi saat ini. Jadi bagaimana caranya kita membuat ketenangan diri gitu. Kadang-kadang kita sama-sama belajar ya bang ya. Bagaimana caranya kita membuat ketenangan diri nih, ketenangan dalam diri. Bagaimana caranya? Yang aku dapatkan dari guruku, bagaimana caranya untuk membuat ketenangan. Walaupun lagi masalah bagaimana nih kekurangan ini gitu kan kasarnya gitu. Sama aku juga masih banyak kekurangan finansial, kehidupan ya kan. Itu bagaimana caranya? Itu tiap pagi aku bangun tidur, aku tarik napas, buang, tarik napas, buang, tarik napas, sehingga menjadi tenang dulu. Tenang, habis tenang baru niatin. Nawa itu udah gitu. Nah disitulah untuk apa yang tadi abang bilang, bagaimana caranya kita konsisten itu. Caranya aku seperti itu. Tapi kalau memang mau dipraktekkan ya silakan gitu kan. Tapi bagaimana caranya kan banyak abang ya. Iya. Caranya bagaimana kan banyak tuh jalannya kan. Abang punya pola sendiri. Tapi yang memang aku lagi saat ini begitu sih. Ketenangan dalam diri itu yang aku lagi. Sehingga timbullah pikiran-pikiran positif, hati-hati positif sehingga jalannya jadi tenang gitu. Nggak ada rasa ini, nggak ada rasa ini, nggak ada rasa udah jalanin aja gitu. Sehingga nantinya ketemu nih di dalam nih gitu. Maupun pekerjaan apapun gitu. Ambil contohnya sekarang kita kayak kemarin kita belajar untuk apa? Meningkatkan untuk penjualan, marketing.
Nah, kan salah satu contoh tuh gini, abang nge-share tuh satu semuanya karyawan ya kan, ya kan, wah iyalah, Bismillah ya kan, yakinan optimis gitu loh. Nah, timbul lah tuh, yakin bener ya kan, aku praktekkan ikhtiarnya dari mana, ya udah kita posting lah. Alhamdulillah tuh ada aja tuh, tapi dengan ketenangan tuh, nggak geresak-gerusuk nih, bagaimana enggak sih. Oh iya, abang nih udah mulai, Bang Riko nih udah nge-share ini, berarti ini udah bisa kita udah untuk mapan nih, kita mendapat konsumen, tapi di dalam diri kita seperti apa nih, udah siap belum sih sebenarnya kan gitu kan. Nah itu lagi kepekaan, oh iya berarti gue harus siap nih gitu. Nah alhamdulillahnya tuh aku posting ya kan, entah bagaimana ada yang nelpon tuh ya kan, banyak tuh, ada 3 tuh yang nelpon tuh, mau survei gitu loh, wah berarti ini lah petunjuk ya kan. Tapi aku nggak ingin hasil bang. Kalau kemarin kan masih mikirin hasil, oh iya nih, ini 3 berarti ada kemungkinan nih hasilnya 3 nih, kan gitu ya bang ya. Betul. Kan kita sering kopi pagi lah, cari pagi ya kan. Hilangin tuh hasil, oh iya bang, hilangin. Dari situ tuh aku belajar, oh iya, udah buat tenang, udah, ikhtiarnya udah, ya kan, muncul nih petunjuk nih. Balik lagi nih, oh iya kata Bang Riko, ya kan, hasil lu pinggirin. Kadang-kadang jihadnya di dalam diri nih bang. Itu lumayan tuh 3 tuh, langsung aku giniin bang, jujur nih tuh branding tuh aku. Dalam hati Enggak, iya, berbicara, apaan lu hasil tuh Tuhan. Merasa gak sih misalnya gini, kita udah dapat petunjuk nih, kita peka gak sih gini, ini tuh lumayan tuh 3 tuh, ada yang mau survei tuh gitu kan. Terus langsung kita bener-bener hari itu juga, masa detik itu juga, apa sih lo hasil tuh Tuhan gitu kan, gitu bang. Oh iya ini hasil Tuhan lu jangan mencoba-coba lu ngasih gua lu gitu bang, gitu karena tuh gitu bang. Ya udahlah ini hasil Tuhan, ya udah tetap proses. Nah itulah aku lagi belajar seperti itu. Alhamdulillah tuh ada aja lah gitu loh petunjuk-petunjukan, tapi aku singkirin dulu nih hasilnya gitu. Yang aku dapat nih dari obrolan pagi ya kan, revolusi mental ya kan, aku saring jadi gitu loh. Itulah kenikmatannya aku. Jadi saat ini aku nggak maksudnya nggak berpikir pusing gitu, enggak, tapi bagaimana caranya kita untuk bergembira diri, menyenangkan hati diri gitu. Nah itu yang ada di dalam diri kita seperti itu. Ya, aku lagi pelajari saat itu. Makanya setiap hari tersenyum gitu. Ya gitu. Nah makanya hasil tuh pinggirin tuh, kadang-kadang kita jihadnya di dalam diri kita tuh. Jihad terhadap orang kita bisa, tapi jihad di dalam diri kita itu agak sulit, berat. Makanya tadi setiap hari itu udah pasti ada pergolakan di dalam diri, ya kan? Yang negatifnya mau naik lah, ya kan? Gimana kita nuruninnya lagi? Ngerasa itu, lagi. Asli. Ego kadang naik, ya kan? Turunin lagi. Nah itu kita prosesnya ke dalam itu yang lebih berat memang, ya kan? Bahkan setiap hari, nggak cuma seminggu sekali, nggak cuma setahun sekali, setiap hari. Ya, bahkan untuk yang tadi aja, oh kita belajar memang tentang petunjuk, tapi kan sepaket dengan pikiran hasil tadi itu. Nah, mau misahin pikiran ini tadi, mau pinggirin dulu deh hasil, tapi kadang-kadang yang suka naik mau ikut lagi dia. Makanya setiap saat bahkan periksa itu, nempel lagi nggak nih hasilnya. Kalau nempel, pinggirin lagi, lihat lagi nempel nggak, pinggirin lagi. Itu sering banget itu, asli itu. Setiap kali petunjuk, oh lumayan tuh hasil. Apa lu mikirin hasil lu Tuhan gitu. Aku sering, wah hampir setiap hari. Apalagi kita udah pasang lamudi ya, maksudnya kita udah pasang. Oh iya benar itu, pasti berpikiran. Iya hasil, benar. Bener. Aku masang lamudi setiap hari, jujur. Ada yang ini, geser gak nih? Wah ini apa nih gitu. Kadang-kadang kita terlena gitu loh. Kadang-kadang kita kalau lagi nggak peka gitu kan, kita lagi nyantai gitu, oh iya alhamdulillah nih satu nih lumayan nih, ntar apa lagi udah gini lagi apa oh iya. Tapi kalau ini salah nggak, kalau kan kita nih udah ikhtiar nih, udah pasang iklan, terus ada masuk chat, itu kita ngucapin syukur, alhamdulillah ada yang ngechat, udah terima kasih duluan, tapi hasil tuh baru sekedar ngechat loh, alhamdulillah udah ada yang ngechat, terus kita kembalikan lagi, kita lepaskan lagi, nggak berharap dia hasil yang selanjutnya. Salah nggak itu kira-kira? Enggak. Benar lah. Karena kan artinya kita mensyukuri ada
buah Iya. dari tanah dari tersebut, iya, kan? berarti. Tapi tidak memastikan bahwa itulah yang kan Ya hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Betul. betul. wah ada yang ngechat nih. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah petunjuk kan. Cuma terus ya kan. Iya. Ketika dia melihat, oh nanti mau survei ya kan, wah udah dia mau Alhamdulillah. survei ya kan, tapi lepasin lagi hasil akhirnya itu lepas. Betul. Atau kayak gini aja, dia baru chat nih, kita sudah berharap dia survei Iya, misalnya. iya. Nah, ini pinggirin dulu surveinya nih, Hmm. ya kan. Terus ketika dia datang survei, kita berharap dia untuk booking, pinggirin dulu. Gitu. Nah, tingkatannya kayak gitu. Jadi benar-benar kita belajar ngelepasin hasilnya tadi, karena ranah kita cuma ikhtiar. Iya. Ya. Ya kan? Ikhtiar sama doa tadi berusaha semaksimal mungkin semampunya kita, ya kan? Hasil mau ibarat 1 tambah 1 sama dengan Allah mau kasih 10 kak, mau 20 atau 0 sekalipun itu haknya. Iya. Kita nggak bisa ikut campur gitu. Karena jujur bang, aku ya dulu belum pernah sih namanya kita ngejual rumah, ngejual apa gitu. Aku belum pernah ngejual gitu. Ngejual itu udah mati. Kita berjualan nih, aku nggak ada basic marketing gitu, sehingga ya itu tadi yang kadang terlenanya hasilnya gitu kan. Kalau dulu kan memang di asuransi itu kita nggak ada jualan gitu. Kita memang pure membantu orang sakit sehingga orang sakit itu sembuh, ya udah alhamdulillah gitu kan. Nah itu dulu tuh seperti itu gitu loh, perjalanan aku di pekerjaan yang lama tuh seperti itu, nggak memikirkan hasil, tapi yang masih bulanan ada nih bonusnya gitu loh. Tapi kan sekarang kan berbeda nih gitu loh kan, dengan pola yang dulu bang, dengan aku di asuransi, tapi sekarang kan aku di ranahnya marketing nih, ranahnya penjualan properti gitu loh, yang dimana memang aku harus banyak belajar bang gitu kan, meningkatkan kualitasnya kita nih, bagaimana sih cara penjualan yang terbaik gitu kan, penjualan yang benar ya kan, yang enggak ujuk-ujuk bisnis apa, bisnis booking lah, bisnis apa enggak, tapi benar-benar realitanya kita menjual properti ya kan, terus membantu orang. Nah itulah visi misi kita, membantu orang nih. Kan kalau dulu membantu orang yang sakit ya kan, sehingga menjadi sembuh gitu kan. Kalau sekarang kan membantu orang mempunyai yang tadinya belum punya rumah sehingga mempunyai rumah gitu loh. Bagaimana sih polanya nih kan? Aku kan harus belajar sama senior nih ya kan, belajar nih bagaimana sih meningkatkan penjualan tuh agar kita tuh mempunyai hasil gitu loh. Nah itu kan hilangin dulu nih hasilnya nih gitu loh, sehingga bisa membantu orang dulu. Iya. Kalau itu kan sekarang seperti itu gitu loh. Itu bang kalau aku. Jadi ya belajarlah belajarlah peka apa yang didapatkan dari kita nih, ilmu yang didapatkan yang kita pelajari lah gitu loh. Jangan sampai kita bergeser, benar kata abang, jangan sampai bergeser 1 senti pun gitu loh. Nah itu loh aku lagi pelajarin, jangan sampai geser. Yang berat itu memang di dalam diri. Jujur aku mah hampir setiap hari tuh ada aja tuh namanya bergejolak di dalam hati tuh ada aja. Kadang kalau lagi bergejolak nih, tenangin nih, itu aja udah. Kalau aku sih tenanginnya ya tarik nafas, buang, tarik nafas sehingga menjadi tenang gitu kan, sehingga pola pikir kita jernih dulu lah. Itu salah satunya ketenangan. Karena kalau kita tenang pasti peka akan petunjuk-petunjuk. Kalau kita panik, kalau kita mungkin emosi terus kesel, susah lah untuk peka akan petunjuk. Berarti kan ada hijab nih. Iya. Yang ibu bilang sebenarnya sih kita nih memang udah dikabulkan, benar kata abang. Sebenarnya sih doa kita udah dikabulin gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita untuk mendapatkan doa itu dijabah, bagaimana gitu kan. Sebenarnya kita sendiri yang menutupkan gitu. Hijab itu yang kita gitu. Jadi sehingga bukalah hijabnya gitu loh. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya kita membuka hijab itu tadi. Dengan kita ketenangan diri gitu kan, apa yang didapatkan petunjuk itu kita terima gitu loh. Walaupun kadang-kadang itu ngeselin doang. Kadang-kadang gitu ngeselin, ya udah terima aja dulu lah gitu dah. Dengan gegowo dah bahasanya gitu. Itu tadi petunjuk ya. Gitu lah. Kita sudah belajar tadi ya. Balik lagi ke titik kesadaran. Kita menyiapkan wadah, seandainya gelas lah, minta ke Tuhan, minta ataupun ke yang lain mintanya. Tapi kita nggak sadar kalau gelas itu tertutup. Tapi kalau kita sadar, oh gelasnya belum kebuka nih. Buka dulu gelasnya gitu kan. Nah yang sulit itu kan itu yang terlihat. Iya. Misalnya gelas ini kan terlihat. Iya. Yang susah itu yang nggak terlihat. Nah bagaimana caranya kita peka yang tidak terlihat? Gitu loh. Ini yang nggak terlihat loh, kita belajar yang nggak terlihat nih gitu kan. Ya kan, sehari-hari kita kan nggak terlihat, ya kan? Yang bergejolak di dalam diri apakah terlihat? Enggak. Cuman rasa. Terasa. Iya.
Nah, itulah kita kepekaan rasa. Nah, itu kita kepekaan. gitu loh. Bagaimana kita menciptakan rasanya itu biar kita jadi positif. Benar. Mudah kita untuk melihat yang fisiknya, tapi sulit yang tidak terlihatnya itu. Benar. Belajar yang tidak terlihat. Kan rasanya tidak terlihat. Tuh kita minum kopi ya kan, rasanya bagaimana? Manis, ya kan? Oh, bisa Tapi jadi. kalau misalnya kita nggak mencoba rasanya itu, bagaimana kita menciptakan manisnya itu kan? Gitu. Oh iya, gitu aja. Bener nggak? Benar. Ih, ini terlihat nih kopi, rasanya bagaimana? Kalau nggak kita coba, Coba. kita rasakan ya kan? Adanya di dalam diri, Bener. bos. Iya. Nah itulah. Gitu. Kelihatan nih kalau lu ada nyengir berarti pahit kalau nggak ada. Menciptakan rasa gitu loh. Nah itulah yang aku lagi pelajari, bagaimana menciptakan rasa. Stabilkan ini. ya. Menstabilkan rasa. Gitu, Pak. Itu Pak. Jadi ya intinya Manis kan. kita sadar, balik lagi ke tadi, kita sudah praktek ya. Walaupun dari hal yang sederhana, karena level itu ya nggak ujuk-ujuk langsung tinggi levelnya. Sudah dari bawah naik step by step, sehingga nanti level kitanya udah enteng ya kan, udah tenang, lalu nggak perlu lagi tadi misalkan mau dengan latihan ini dulu, dengan begini dulu gitu kan, udah tenang aja gitu. Iya. Apalagi udah banyak pengalaman-pengalaman di belakang kita membuktikan hal yang tidak masuk akal, tidak logika, ya kan? Dan bahkan setiap ini, apalagi dengan kita benar-benar menyadari pada saat itu kita praktek dan kita sedang nonton kebesaran Allah itu kayak gimana, terbukti. Nah kalau sudah terbukti itu berasa ya tinggal mengulang tadi. Terus jaga kesadaran tadi, terus periksa niat tadi, sehingga akan berulang pola ini, akan mengulang hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Ya, nanti levelnya akan naik dari yang kemarin mungkin baru segini bagiannya, nanti akan ketemu level yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau ketemu level yang lebih tinggi lagi, artinya level kemarin kita udah lulus. Iya. Kalau masih kemarin level ini, hari ini levelnya ini lagi, ya kan? Bahkan ada yang siapa kemarin ngomong, hari ini dia datang ngeselin, ya kan? Besok sama dia lagi datang ngeselin, besokannya dia lagi yang ngeselin, hampir tiap hari ngeselin mulu tuh orang. Kenapa begitu konsepnya, ya kan? Karena tadi lu pelajarannya itu belum lulus. Ah iya. Iya. Ya, pelajarannya belum lulus, jadi ngulang terus pelajarannya. Tuh. Tapi di mana lu bisa lulus? Ketika lulus, mungkinkah orangnya yang berganti atau orang yang sama cuma level ngeselinnya lebih tinggi kan gitu. Iya. Kan bertahap. Ya ujuk-ujuk langsung wah tadi lepas. Tadi kita tenang gitu, nggak ujuk-ujuk. Perlunya latihan tadi. Cuma pastikan setiap hari kita belajar tadi terus dengan prakteknya. Ya, karena dengan praktek itulah akan terus membuat pertumbuhan dalam diri tadi. Setelah tahu, setelah sadar, usahakan jangan sampai lupa. Minggu ini begini, minggu depan lupa main minggu kemarin. Kemarin ngadepin token begini, pas ketemu token lagi, ya, kadang-kadang ya suka berulang juga kejadian itu. Minggu kemarin token, minggu ini token lagi urusannya. Bisa nggak kayak kemarin? Gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa, tahu-tahu minggu ini jadi panik, jadi khawatir, jadi ujung-ujung nyari orang buat pinjam sana pinjam sini, artinya lo yang kemarin nggak dijadikan pelajaran, nggak dijadikan pola, atau kita nggak sadar kalau kemarin itu adalah sebuah kebesaran dari. Iya. Itu yang penting. Konsisten itu susah-susah gampang. Ya. Sekonsisten kita meriksanya aja. Iya. Biar bisa konsisten menjaga perasaan, menjaga kepekaan, menjaga pola tadi. Untuk walaupun hasilnya ranah Allah, tapi seenggaknya kita menjaga polanya. Jadi apa itu maksudnya itu? Iya. Kayak agak-agak lebar ya. Lebar. Ada satu paudannya saya. Udah. Udah itu aja. Oke. Udah durasi hampir 1 jam lah, hampir yang berapa Rasa menit. baru 15 menit. Ini. Oh ya udah. Ntar tambah lagi ya, Iya, oke. 1 minggu depan ya. Oh ya, siap.
Jadi itu tadi pembahasan kita pada kali ini tadi tentang mungkin ambil kesimpulannya mah ketenangan dulu. Ketenangan, karena kalau kita tenang, kita akan sadar akan peluang-peluang, sadar akan doa kita mungkin yang kemarin, sadar mungkin atas petunjuk. Terus kalau kita sudah sadar juga mungkin kenal akan diri, mungkin itu kenal emosi, kenal mungkin akan amarah. Terus juga ketika kita udah kenal akan diri kita, maka kita akan kenal akan Tuhan kita gitu. Karena kalau kita udah kenal Tuhan kita, udah gitu. Tinggal kita bilang apa, ngucap apa. Iya, itu mungkin udah masuk ke salah satu keselarasan. Ya, betul. Dan tadi gimana kita menjaga keselarasan itu, tetap sadar tadi, balik lagi ke sadar. Terus juga kalau kemarin tuh kebesaran Tuhan gitu. Kalau kita udah praktek, udah membuktikan bahwa itu benar, pasti kita akan terus selaras. Pasti akan mempraktekkan itu terus. Mungkin itu aja pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ini hanya sharing-sharing. Semoga menginspirasi, ada motivasi juga mungkin. Terus kalaupun nanti bermanfaat mungkin buat kalian, jangan lupa di share, di subscribe, ataupun berbagi di kolom komentar cerita-cerita, mungkin cerita yang pernah didapat itu sebelum-sebelumnya, atau yang kemarin-kemarin yang merasa mungkin itu ingin di-sharingkan juga ke kita nih, mungkin kita akan bahas-bahas. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, kita sharing-sharingkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.